Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 13 ingin membawakan materi yaitu pengendalian. Tapi sebelumnya kita ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu ada Febri Liza, Muhammad Aksal, saya sendiri, dan Rointan Basarina Manik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita pengen tahu nih, apa sih pengendalian itu? Nah, pengendalian itu adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Secara umum, pengendalian atau pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun serta mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Nah, itu secara umum dan secara mendasar apa itu pengendalian. Nah, terus ada fungsi pengendalian. Nah, di sini ada 11 fungsi, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 2. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan organisasi, 5. Memotivasi orang-orang dalam agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi agar berperilaku mereka tuh dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja, 8. Meningkatkan akuntabilitas, 9. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Melindungi aset organisasi, ke-11. Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Nah, di dalam pengendalian juga ada namanya yang pertama, mendesain sistem pengendalian. Apa sih mendesain itu? Sistem pengendalian itu manajemennya adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Nah, dan lanjut, tujuan dari pengendalian nih, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan gerak organisasi yang sedang berlangsung dengan tujuan dan rencana awal dari organisasi itu sendiri. Tujuan sistem pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut. Nah, nih ada hal-halnya, yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Nah, jadi biar sesuai alur rencana dari organisasi tersebut. Terus melakukan tindakan perbaikan. Nah, jadi evaluasi, koreksi jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Nah, tuh salah satunya juga gitu tujuannya. Menjaga. Terus memajukan efisiensi pada operasi. Nah, jadi operasinya terus ada evaluasi, semoga timbul efisiensi dalam operasinya, meningkatkan akuntabilitas. Nah, ada juga nih fungsi sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi di apa namanya pengendalian itu ada fungsi yang mengendalikan manajemennya juga. Fungsi sistem pengendalian manajemen berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadap menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atau deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi serta mengkomunikasikan dan penyesuaian tersebut ke seluruh proses manajemen. Nah, lanjut. Di sini masih banyak ya. Di slide ke-5 ada namanya manfaat sistem pengendalian manajemen, bisa dibaca sendiri di slide-nya. Terus ada elemen proses pengendalian. Nah, silakan dibaca juga. Ada di situ ada A, detektor atau sensor, atau yang B-nya ada asesor atau penilai. Terus yang C-nya ada afektor pelaksanaan, yang D-nya ada communication network atau jaringan komunikasi. Terus lanjut juga ada proses pengendalian manajemen. Satu itu pemrograman, terus kedua itu penganggaran. Jadi ada di program dulu, terus ada penganggarannya juga,
Yang ketiga ada operasi dan akuntansi. Yang keempat itu pengkategorian, jadi dikategorikan. Yang kelima laporan dan analisis. Nah, itu semua bisa dibaca secara detail di materi tersebut. Ya, di slide-nya. Mungkin bisa dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Silakan Febri. Nah, kelima, proses ini harus berurutan dan harus berjalan dengan baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu ada metode pengawasan. Metode pengawasan terdiri dari dua. Yang pertama ada pengawasan non-kualitatif dan yang kedua ada pengawasan kuantitatif. Kedua pengawasan ini punya teknik masing-masing. Untuk pengawasan non-kualitatif ada 6 teknik dan pengawasan kuantitatif ada 4 teknik. Yang pertama untuk pengawasan non-kualitatif itu ada 6 teknik. Yang pertama pengamatan. Pengamatan itu tujuannya untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang nantinya bisa diobservasi. Yang kedua ada inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga ada laporan lisan dan tertulis. Yang keempat ada evaluasi pelaksanaan. Yang kelima ada diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Dan yang keenam ada manajemen by exception atau MBA yang dilakukan untuk memperhatikan perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang terjadi antara rencana dan realita atau kenyataan. Untuk yang kedua, pengawasan kuantitatif itu ada 4 teknik. Yang pertama ada anggaran, yang kedua audit, yang ketiga analisa break even, dan yang keempat ada analisis rasio. Nah, sekarang kita masuk ke materi sistem pengawasan. Yang mana sistem pengawasan adalah cara mengamati, memantau, dan mengidentifikasi objek tertentu. Yang mana biasanya sistem pengawasan ini terkait erat dengan masalah keamanan, termasuk manusia, alat produksi, dan aset tertentu. Nah, sedangkan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lanjut ke jenis pengawasan. Jenis pengawasan terdiri atas pengawasan internal atau intern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua adalah eksternal atau ekstern. Pengawasan ekstern adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Ketiga adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif dimaksud sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membuat negara rugi. Dan yang terakhir adalah pengawasan represif, yang mana pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Nah, misalnya pengawasan represif ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Kita lanjut ke pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu adalah pengawasan pasif atau jauh. Ialah suatu pengawasan yang dilakukan
Misalnya, melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluarannya. Nah, next yang terakhir adalah pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Sekian sekian dari dari kelompok kami, 13. kelompok Mohon maaf 13. jika ada kesalahan. Atas Mohon maaf Terima jika kasih ada semuanya. kesalahan. Maaf. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih.